Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih di surat Ali Imran di 115 ya. 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Wallahu alimun bil muttaqin. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أخبر.
قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ali Imran 115. Setelah pemaparan kemarin golongan ahli kitab yang beriman ya. Jadi golongan ahli kitab yang beriman itu sama halnya dengan mukmin yang sudah iman. Mereka selalu mau sujud, beriman ke Allah, beriman kepada hari akhir, juga wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kan itu. Mau juga amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuzari'una fil khairat, dan yang terakhir mau juga berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Ulaika minas shalihin. Itulah kata Allah yang disifati macam begitu itu golongan orang soleh. Jadi wa yusari'una fil khairat, mau cepat-cepat ngerjain yang baik-baik kita. Yubadiru bi imsali amrillah, cepat-cepat untuk mengerjakan perintahan amal-amal Allah. Loh, bukankah cepat-cepat itu tercela? Yang tercela itu al-ajalah. Beda ya, musari'ah dengan al-ajalah, tergesa-gesa. Yang jelek itu tergesa-gesa. Kalau cepat-cepat itu tidak semuanya. Makanya kan makna musari'ah itu kan yusari'u kan itu. Idza ta'arada haqqullah wa hadza li nafsihi badara li haqqillah wa taraka hadzihi. Bila mana berlawanan antara hak Allah dengan bagian diri sendiri, maka didahulukan hak Allahnya dulu, meninggalkan hak pribadi. Nah, itu musari'ah, cepat-cepat. Beda dengan al-ajalah. Kalau ajalah itu al-mubadiru li syai'in lil mutlaq, bersegera atau tergesa-gesa kepada sesuatu yang mutlak. Seperti misalkan tergesa-gesa buru-buru pengen melaksanakan sholat sebelum waktunya. Itu kan ala-jala jelek macam begitu. Masa sholat duhur jam 11? Saking pengen cepat-cepat, nah itu ya nggak bisa. Tunggu aja waktunya. Nah, di dalam pengertian musari'ah yang baik itu
Ada pengecualian di dalam. Seperti halnya misalkan beberapa hal kan dianjurkan malah harus cepat-cepat. Seperti cepat-cepat dalam melaksanakan tobat. Jangan didari nanti kalau tobat. Atau mendahulukan makanan bagi tamu. Tamu sudah 3 jam nunggu jadi ruang tamu, nggak ada air yang keluar. Itu nggak bagus tuh. Begitu datang tamu langsung cepat-cepat keluarkan wadai, keluarkan itu. Itu kalau di luar puasa, Pak. Kalau bertamunya di bulan Ramadan ya harus pedit amat dikit gitu. Atau memulasara mayit itu gitu cepat-cepat. Beresin, mandiin cepat. Atau misalkan dibungkus mayit cepat. Terus nikahin anak perawan gitu. Salat di awal waktu itu salah satu cepat-cepat yang baik. Malah harus cepat-cepat segerakan masa begitu. Nah, ini konsepnya sesuai dengan hadis Nabi kan. Bukan dari syaitan, memang al-ajalah itu minasyaiton. Tergesa-gesa itu memang daripada sifat setan, kecuali dalam masalah 5 hal kan. Kata Nabi juga begitu. Bahkan ini yang 5 ini sebagian dari sunnah-sunnah Rasulullah. Itu bagian dari cepat-cepat. Wa idza sami'tumul iqamat famshu ila sholati wa alaikumus sakinah. Bagian dari cepat-cepat juga datang ke masjid ketika mendengar iqamat cepat-cepat. Tapi begitu cepat-cepat datang ke masjid, tenangkan dulu. Karena Nabi juga sama, wa idza sami'tumul iqamah, bila mana kalian mendengar akan iqamah, famshu ila sholat, maka bersegeralah jalan untuk melaksanakan sholat. Wa alaikumus sakinah wal iqar, dan kalian itu harus tenang kata Nabi, dan juga pelan-pelan. Wala tasra'u, jangan terburu-buru. Fama adrakum fasallu, bila mana kita ini menemukan sholat, maka sholatlah. Jika tertinggal, maka sempurnakan kan gitu. Tapi yang jelas ketika kita sudah datang ke masjid buru-buru, begitu mau sholat itu tenangkan dulu. Jangan dari rumah lari cepat-cepat, begitu datang ke masjid ngos-ngosan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Nah, itu nggak boleh. Malah dihukumi makruh macam begitu. Jadi tenangkan dulu aja kata Nabi. Kalau seandainya sudah pelan, tenang, baru Allahu Akbar. Kalaupun misalkan kita menemukan sholat masih, ikuti sholat. Kalau ketinggalan, ya udah sempurnain aja. Kalau misalkan ketinggalan 1 rakaat, ya udah sempurnain. Yang penting jangan ngos-ngosan. Ini sholat ngos-ngosan terus. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah itu nggak bagus malah. Ya terburu-buru itu bukan hal gitu. Atau bayar utang ketika sudah jatuh tempo, duit sudah ada. Nah itu cepat-cepat terbayar. Jangan nanti. Itu bagian musyawarah bagus. Tapi kalau di luar konteks itu jelek. Karena ajalah itu terburu-buru. Karena sekarang ini kayak terburu-buru apa itu kan? Mau tidur buru-buru tidur, bangun tidur buru-buru, mau kerja buru-buru, sarapan buru-buru, lagi kerja buru-buru, istirahat buru-buru. Pokoknya nggak ada yang buru-buru, semuaan buru-buru sekarang. Ya, buru-buru, bawa motor buru-buru, ke pasar buru-buru, pulang dari pasar buru-buru. Jangankan itu, nikah aja buru-buru sekarang. Saking cepat-cepatnya pengen anak, belum nikah sudah punya anak. Buru-buru banget tuh. Lalu kemudian wa ma taf'alu min khairin falyukfaruh. Wa ma taf'alu atau wa ma yaf'alun. Wa ma yaf'alu, dan apa saja yang mereka kerjakan. Kalau yaf'alu, kalau taf'alu berarti apa saja yang kalian kerjakan. Jadi, kalau yaf'alu berarti goib, kalau taf'alu berarti mukhatab. Apapun yang dikerjakan oleh kalian min khairin, bayan dari ma,
Penjelasan dari ma itu apa? Min khairin maksudnya, dari kebaikan. Kebaikan apa saja pokoknya. Sedikitkah, banyakkah yang namanya kebaikan dilakukan oleh kita. Wala yukfaru, maka tidak akan tertutup kata Allah. Artinya tidak akan terhalangi pahalanya. Allah akan balas semua dari kebaikan itu. Kan kita sudah tahu ayat itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan dan juga keburukan seberat biji dzarrah saja, yang disebutin seberat biji sawi, ada yang menyebutkan seberat debu yang paling kecil, ada yang menyebutkan semut yang paling kecil, dzarrah itu wallahu a'lam bishawab hakikatnya. Tapi yang jelas saking kecilnya gitu. Sekecil apapun daripada kebaikan itu, Allah tidak akan tutupi pahalanya. Allah balas kata Allah. Jadi maksudnya fala yukfaru itu tidak akan tertutupi pahala. Bertemu nanti dengan apa yang dilakukan itu. Jangan khawatirlah gitu. Kalaupun seandainya kita ini menyumbang masjid, sudah dihancurin masjidnya barangkali, tidak akan hilang pahalanya. Dalam ayat lain disebutkan wa ma tuqaddimu min khairin tajiduhu 'indallah. Apa yang kau lakukan daripada kebaikan, yang didahulukan daripada kebaikan, tajiduhu 'indallah. Ada di Allah semua. Catatannya ada di Allah semua. Jadi jangan khawatir, semua amal aktivitas yang dilakukan kebaikan kita semua dicatat oleh Allah. Asal satu saja, kita sudah bahas kemarin kan dari awal. Satu saja, jangan ujub. Itu aja. Yang dilakuin jangan ujub. Yang kedua, jangan diungkit-ungkit. Jangan disertai dengan manna bil manni wal adza. Jangan disertai dengan cercaan dan menyakitkan perasaan. Nah itu syaratnya itu. Kalau memang sudah keluarkan oleh kita, bismillah, jaga baik-baik. Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan perasaan atau bahkan menyakitkan orang lain yang dikasihnya. Ketemu tuh nanti. Tapi kalau seandainya yang dikeluarkan oleh kita itu keluar kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat menghina, apalagi ngungkit-ngungkit pemberian, sudah hangus sudah. Hangus sudah. Apalagi disertai dengan bangga diri dengan apa yang dilakukan oleh kita. Nah, itu yang maksudkan tuh. Wala yukfaru kata Allah. Tenang saja. Semua akan diberi pada balasannya, tapi nanti. Tapi nanti bukan sekarang. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kami sempurnakan pahala kalian itu nanti kata Allah di yaumil qiyamah, bukan sekarang. Tenang saja, semuaan insyaallah ada waktunya. Bahkan amal-amalan yang dilakukan kebaikan daripada sedekah atau apa oleh kita itu kan duluan banget tuh dirasainnya tuh di alam kubur tuh. Kalau amalan sholat kita nanti, amalan puasa kita nanti, amalan haji kita nanti, setelah hisaban selesai itu barulah terasa tuh pahalanya. Tapi sedekah itu begitu masuk kubur sudah terasa tuh. Berkahnya sedekah, berkahnya apa yang diinfakkan oleh kita itu begitu masuk kubur sudah mulai. Makanya orang yang masuk kubur itu sampai mau balik itu pengen bersedekah kan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Itu omongan orang kubur tuh. Kata Allah wa anfiqu, berinfaklah kalian mimma razaqnakum, sebagian rezeki yang kami rezekikan untuk kalian, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang mati. Sebab kalau seandainya orang sudah mati, wa yaqula rabbi laula akhartani, andaikan di ajal itu sebentarkan saja ya Allah, akhartani. Lakhartani, minta orang yang sudah dikubur minta kepada Allah, ajalnya sebentar saja. Pengen apa? Fasaddaqa,
pengen bersedekah, wa akum minas sholihin, dan pengen jadi orang yang soleh. Sedekah dulu. Kenapa? Karena ini sedekah bisa terlaksana, bisa terasa langsung di kubur. Begitu masuk kubur, ini sedekah langsung terasa nikmatnya. Berkah dari sedekah. Langsung bright. Yang tadinya dikira gelap alam kubur tuh berkah daripada sedekah, ternyata terang beneran. Yang tadinya dikira sempit alam kubur tuh ternyata berkah dari sedekah, jadi luas. Berkah sedekah. Makanya Nabi itu saking harusnya bersedekah tuh, ittaqun nar walau bisyikki tamarin. Takutlah kalian dengan neraka walaupun dengan sebilah kurma. Saking harusnya bersedekah tuh. Sampai sebelah kurma pun enggak sedekahin gitu. Bayangkan sebelah kurma aja bisa menghalangi kita dari neraka, apalagi 2 kilo. Kurmanya 2 kilo kirimkan oleh kita, dimakan orang yang buka-buka semuanya. Apa enggak menghalangi itu? Oh, 2 kilo rabeng tuh. Itu begitu ke neraka. Woi, sawan kurma semuaan. Kata kurma, jangan masuk. Ini ulun nih 2 kilo. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah alimun mengetahui bil muttaqin, dengan orang yang bermuttaqin, orang yang beriman maksudnya. Lalu kemudian bagaimana kalau sedekahnya orang yang kafir? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir itu lan tughniya anhum amwaluhum. Tughniya, asal tughniya itu goni kan, goni itu kaya sama. Tapi yang dimaksudkan itu dufa'u, artinya bisa menolak. Lan tughniya, tidak akan bisa menolak, anhum, atas orang yang kafir itu, amwaluhum wala auladuhum. Amwal, hartanya, aulad, anak-anaknya. Dua hal ini disebut oleh Allah, hartanya, anaknya, tidak akan bisa menolak. Dari apa? Anillahi syai'a, dari siksa Allah maksudnya. Syai'a itu siksa maksudnya. Kenapa disebutkan harta dengan anak-anak? Karena orang kafir dulu itu selalu menjadi target ya. Kalau ada sesuatu itu yang dijadikan jaminan itu dua ini. Harta dengan anak-anak. Abu Lahab dengan bangganya kan ketika turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu kan langsung tuh, kalau memang Muhammad itu benar apa yang dikatakan, aku tebus dah dengan hartaku dan anakku. Kan gitu. Ngomongnya itu kan harta dengan anaknya. Lalu turunlah ayat yang seterusnya, kata Allah, ma aghna anhum maluhu wa ma kasab. Tidak akan ada guna, kata Allah, hartanya dengan anaknya itu. Jadi harta dengan anak itu selalu jadi jaminan. Ya kadang-kadang sekarang juga kan begitu kan. Orang masuk penjara, begitu mau bebas kan masukkan duit tuh. Masukkan harta berapa yang diinginkan, begitu ini oke. Selesai. Atau dengan aulad itu bantuan anak-anak. Karena punya masalahnya ini adalah bapaknya, anaknya orang yang di atas, akhirnya bantuan anak ini juga kadang-kadang. Atau dibalik itu, anaknya dibantu dengan bapaknya kan, gitu kan, jadi calon presiden tuh. Itu dunia itu macam begitu tuh. Jadi ada saling bantu itu sudah merupakan adatiah dari dulu tuh. Masalah itu tuh jadi kebanggaan dalam masalah itu. Nah kalau seandainya nanti itu, kata Allah, kalau sudah bagian dari disiksa, nggak bakalan lagi tuh bisa. Kalaupun itu bapaknya, kalaupun itu anaknya, hartanya sekalipun, nggak bakalan bisa, kata Allah. Lan tughniya anhum amwaluhum, tidak akan bisa menolak siksa dari Allah. Hartanya ke, anaknya ke, enggak. Nyebur aja dah, nyebur gitu. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah, kata Allah, ashabun nar, penghuni. Ashab itu penghuni, bukan ahli lagi, sudah penghuni dah. Jadi kalau sudah penghuni itu sudah enggak ditanya lagi, lempar habis dah gitu. Langsung aja dah. Enggak usah tanya-tanya lagi. Kalau umat Nabi Muhammad kan bukan gitu tuh.
Kalau umat Nabi Muhammad itu mau masuk neraka itu tanya dulu. Kata malaikat Malik, ente bukankah umat Muhammad? Ya. Kenapa masuk kemari? Kami ini begini kelakuan. Coba tengok, dilihatin aja. Adakah peramalan yang bisa membuat dia hengkang dari situ? Gitu. Dilihatin lagi tuh sama malaikat itu. Beda kalau kafir ente umat Muhammad ya kenapa? Enggak iman dong. Oh ya udah lempar aja langsung gitu. Enggak ditanya dulu. Tapi kalau yang pernah iman ke Nabi Muhammad tuh enggak, ditanya lagi tuh. Begitu dilihatin catatan amalnya ternyata wah dilihatin semua. Majlis ta'lim enggak pernah hadir, berjamaah enggak pernah hadir gitu. Begitu ini di pasar malam hadir terus. Ente pantas masuk sini. Enggak pernah hadir jamaah. Ada aja peramalan yang baik di situ terselip. Kan ditimbang lagi tuh. Ditimbang dulu sob. Dipertimbangkan lagi tuh. Saking sayangnya dengan umat Nabi Muhammad. Tapi kalau ashabun nar ini enggak lagi dah. Langsung aja. Hum fiha khalidun kata Allah juga. Hum mereka itu fiha di dalam nar khaliduna selamanya. Kalau khalidun itu enggak ada batasan lagi dah. Nauzubillahi min dzalik. Ngelempekan di situ. Karena ada amal baiknya juga mereka itu. Ini kan diturunkan oleh Allah berdasarkan orang-orang kafir Quraisyah dengan Bani Nadir ini. Ada yang menyebutkan ini musyrikil Arab, ada juga pokoknya yang kafir-kafir umum lah semuaan gitu. Ini lebih akrab sebenarnya, lebih dekat para mufassirin lebih condong kepada umumnya saja. Jadi umumnya orang-orang yang kafir itu pokoknya tidak akan bisa mereka itu menjadikan dirinya selamat. Bahkan bagaimana mereka itu kan suka beramal baik juga. Kadang-kadang donasi, kadang-kadang untuk Palestina juga kan itu, kadang-kadang untuk masjid. Bahkan kalau musim kampanye kan di pondok pesantren itu datang-datang. Bagaimana masalah seperti itu? Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya. Perumpamaan sifat apa yang diinfakkan orang kafir itu fi hadhil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini kata Allah. Ini dengan tegas Allah menyebutkan. Perumpamaan orang yang berinfaknya orang kafir di dunia ini nih, itu kamasali rihin, itu seperti angin, seperti angin kata Allah. Fiha sirrun, yang mana di dalam angin itu ada sirrun, pakai sad bukan sirrun pakai sin. Kalau sirrun pakai sin ini kan rahasia. Ini pakai sad. Sirrun itu mengandung hawa dingin. Asabat harsa qaumin, yang mana hawa dingin itu menimpa tanaman-tanaman satu kaum yang zalamu anfusahum, kaum itu zalim dengan dirinya sendiri. Sehingga fa'ahlakathu, ini angin itu merusak tanaman itu. Jadi ngerti ya yang dimaksudkan ini. Kalau angin itu secara tabiatnya kan angin itu bikin sepoi-sepoi gitu. Tapi suatu ketika angin ini mengandung hawa dingin. Kalau angin sudah mengandung hawa dingin seperti ini, itu menghembuskan pada tanaman yang lagi berbuah, dihembuskan dengan angin itu, justru malah mati. Malah mati ujung-ujungnya tuh. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah. Jadi mengandung angin ini mengandung sesuatu di dalamnya, sehingga tanaman-tanaman ini jadi mati semua. Begitu juga dengan peramalan yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Mereka infakkan harta sedemikian besar-besaran. Mereka itu berdalih donasi untuk kemanusiaan. Kan bagus tuh. Cuman zalamahum anfusahum. Mereka itu zalim dengan dirinya. Zalimnya itu apa? Kafir maksudnya. Karena kekafiran itulah peramalannya itu seperti angin dihembuskan begitu saja oleh Allah. Jadi tidak ada guna gitu. Apakah Allah zalim dengan mereka? Tidak. Wa ma zalamullah. Allah tidak zalim dengan mereka.
Cuman walakin tetapi anfusahum yadzlimun, dirinya sendiri yang zalim. Zalimnya diri sendiri mana? Ke kafir gitu. Kafirnya itu yang membuat jadi zalim itu. Karena wal kafiruna humuz zalimun kan gitu. Yang kafir itu adalah mereka orang yang zalim. Itu masalahnya sebetulnya. Karena syarat daripada orang yang infaknya diterima itu ya harus iman. Kalau tidak iman ya nggak bakal diterima. Semua peramalan itu kan tergantung imannya. Iman dengan Allah. Tidak bisa orang yang bagus amalannya, misalkan sedekahnya gede, amal baiknya bagus, hidupnya nggak pernah minum alkohol, enggak, atau dan sebagainya gitu. Tapi kalau dia tidak iman tetap saja. Makanya sejelek-jeleknya orang yang beriman, walaupun kelakuannya kayak apa, asal iman saja, masih beruntung Pak, masih untung. Bahkan dalam satu hadis kan disebutkan bahwa imannya seorang yang mujrim, yang tukang durhaka, imannya seorang manusia yang tukang durhaka, andaikan Allah dohirkan imannya, itu cahaya imannya itu akan menembus dari masyriq ke maghrib, antar jihad barat dengan timur. Imannya orang yang tukang durhaka kalau didohirkan oleh Allah, jadi masih ada harganya. Bayangkan tukang durhaka saja imannya kalau didohirkan bisa menerangi antara barat dengan timur, apalagi imannya orang yang beriman betul-betul gitu. Nah, ini pentingnya iman itu. Makanya saking berharganya iman, ketika semua orang masuk surga, semua itu ada orang yang paling terakhir masuk surga itu kan, gara-gara iman satu titik saja. Iman satu titik aja dicarikan oleh Rasulullah itu dah. Cuman kan kenapa Rasulullah itu tahu? Karena dia manggil-manggil terus, manggil-manggil gitu. Dalam panggilannya itu kan nggak ada lagi rintisan ahli neraka itu kecuali ya Hanan ya Manan judlana bil ghufran. Ya Hanan ya Manan judlana bil ghufran. Itu rintihan ahli neraka itu. Karena sekeras apapun dia merintih itu enggak digubrisnya itu malaikat. Malaikat itu enggak pernah nolak. Sekeras apapun teriak manusia enggak peduli dia. Karena enggak ada hati. Enggak ada rasa kasihan, enggak ada. Bahkan malaikat Jabaniyah itu tersenyumnya itu satu kali aja, pernah senyum tuh ke Rasulullah ketika Isra Mi'raj, dilihatkan ke neraka tuh, melihat dengan malaikat Jabaniyah tuh, senyumlah malaikat Jabaniyah. Itu aja tuh, selebihnya kucem aja sudah. Makanya kalau diri orang yang kucem-kucem itu berarti Jabaniyah. Kucem aja, cemerut aja muka itu berarti penjaga neraka itu. Itu kalau di rumah ada yang kucem-kucem begitu tuh katakan, oh berarti ini lagi malaikat Jabaniyah gitu. Jadi rintihan itu nanti terdengar tuh. Carikan oleh Rasulullah, siapa ini? Coba malaikat liatin, tengokin ke bawah. Gak ada ya Rasulullah. Tengokin. Berapa kali itu malaikat itu disuruh oleh Nabi tengok, yang pada akhirnya terus ke dalam dilihatin, oh ternyata ada yang paling dalam, paling bawah. Itu pun rintihan itu terdengar di dalam peti. Begitu sudah dibuka petinya itu, rintihan itu ternyata dari situ diangkat oleh malaikat Jabaniyah. Mungkin ini rintihan orang, sudah gosong, mandikan di ma'ul hayat. Begitu sudah dimandiin baru keluar tuh, mukanya kelihatan. Ternyata orang kayu manis. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat semua. Kau tahu malaikat Jabaniyah? Itu kartu identitasnya Pak. KTP-nya. Itu maksudnya
Saking berharganya iman itu sampai. Jadi walaupun kecil ada aja pertolongannya. Apalagi yang besar. Nah ini masalahnya orang kafir ini kan sudah beramal hebat-hebat. Banyak-banyak mereka, bahkan miliaran sekali sedekah itu. Tapi mereka kenapa tidak dimasukkan? Karena tidak iman. Karena syaratnya mereka itu diterima para amalan itu harus iman. Percaya dengan Allah, percaya dengan Nabi Muhammad. Adapun mereka itu tidak sholat, itu lain soal. Asal yang penting iman dulu. Karena setelah iman baru hukum syariat mereka masuk percaya kan gitu. Itu masalahnya. Nah, sekarang mereka tidak percaya sama sekali. Ya udah. Jadi apapun yang dibuat oleh mereka itu seperti angin. Anginnya yang mengandung hawa dingin kemudian menimpa tanaman-tanaman orang-orang yang zalim lalu mati semua. Artinya semua orang yang ketika itu dirinya kafir walaupun peramalannya banyak mati sendiri, hilang semua. Hilang. Allahu a'lam bishawab. Walakin anfusahum yadzlimun. Allah tidak zalim dengan mereka, tetapi mereka sendiri yang zalim. Jadi kedzaliman mereka sendiri sebetulnya yang membuat mereka jadi hilang peramalan. Macam orang pemain bola itu kan banyak tuh. Kalau sekalinya dermakan hartanya itu, mereka tuh miliaran tuh. Sampai sepatu Ballon d'Or-nya dijual itu. Itu kalau diukur dengan sedekah kita nggak ada apa-apanya tuh. Andaikan itu iman aja ke Allah. Wah, Masya Allah, luar biasa. Tapi ada juga tuh pemain bola yang muslim kan sama juga tuh. Dia tidak mau mewah-mewahan, handphonenya gue retak-retak gitu. Duitnya kemana? Dipakaikan untuk negerinya. Sadio Mane itu. Itu dia nggak terlalu mewah-mewah tuh. Handphone aja. Kalau dia bilang itu, aku bisa kalau andaikan mau beli pesawat pribadi, aku bisa. Mau beli bungalow yang pribadi, aku bisa. Rumah segede apa, aku bisa. Tapi itu semua tidak aku lakukan. Aku hanya menginginkan negeriku semua tersenyum. Jadi dia dibangun sekolah-sekolah, dibangun sekolah bola, dibangun masjid, dibangun rumah-rumah kumuh. Itu duitnya digitukan semua. Itu bagus tuh. Udah iman, duitnya disedekahin, banget tuh. Cakep banget itu. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, ya. Itu orang tuh macam begitu. Jihadnya di situ kalau Ustadz kan dakwahnya di masjid-masjid. Kalau Sadio Mane dakwahnya di lapangan bola. Itu dakwahnya lapangan. Apa-apa dakwah tuh memang harus seperti itu. Tidak mesti harus di majelis. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanah min dunikum la ya'lunakum khabala. 6:30 lebih. Sudah cukup seperti itu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira cukup dulu seperti ini, sampai sini dulu. Pengajian juga mungkin hari ini hari terakhir aja ya. Karena hari Sabtu depan itu kayaknya ngantuknya banget tuh. Sayanya ada acara itu dah. Jadi tambahan acara tentang ibadah malam. Kalau sudah 10 hari terakhir itu kan biasanya ada salat tahajud bareng tuh. Jadi saya kadang-kadang suka diundang-undang ke masjid-masjid. Jadi akhirnya jadwal tuh pas subuh tuh ngantuk banget. Jadi minta maaf, minta ampun untuk subuh ini adalah subuh terakhir di bulan Ramadan. Mungkin kita sambung lagi nanti insyaallah setelah lebaran ya. Karena kan nanti lebaran kita mau lagi apa Ji? Kita mulai. Jadi kan kita di sini. Jadi. Siap insyaallah. Insyaallah. Jadi terakhir. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alimin anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.